Yuk guys, langsung kita gas videonya. Let's go. Guys, tuh lihat guys. Kondisi Eropa sekarang guys, panas di sana itu 40 derajat Celcius loh. Bahkan hampir semua dari mereka itu berbondong-bondong ke toko elektronik untuk beli AC. Padahal memang di negara kita 40 derajat Celcius mungkin udah biasa kali ya. Tapi sebenarnya balik lagi nih guys, kalau menurut aku ya, panas di sana tuh beda banget dengan panas di negara kita. Jadi kalau di Indonesia itu kan kita udah terbiasa ya hidup di wilayah tropis, di mana suhu 30 derajat Celcius aja udah biasa kita rasain sehari-hari. Apalagi di kota tempat tinggal aku, kota Pekanbaru. Waduh, kalau kata orang sini nih, panas badangkang, itu udah biasa banget. Nah, kalau di Eropa, kalau panas dengan suhu segitu guys, itu termasuk gelombang panas yang nggak biasa. Makanya rumah-rumah di sana tuh kebanyakan nggak pernah dipasangin yang namanya AC. Karena memang selama bertahun-tahun ya, bagi mereka AC itu belum terlalu dibutuhkan banget di wilayah mereka guys. Jadi kalau ada nih di antara kita yang kalau ngelihat berita ini terus ngomong kayak gini, Allah 40 derajat doang kok, kita aja orang Indonesia udah biasa, berarti kita kuat dong. Bukan gitu cara mainnya guys. Antara kita sama mereka itu udah beda banget. Yang bikin mereka kepanasan itu bukan cuma dilihat dari angkanya doang, tapi juga dilihat dari kondisi lingkungan, kelembapan, desain rumah, dan kebiasaan masyarakatnya. Intinya tuh ya, panas di Indonesia sama panas di Eropa itu sama-sama nggak bikin nyaman. Gelombang panas ekstrim melanda Eropa dan ini gak main-main teman-teman. Sampai banyak orang yang meninggal dunia. Dan gelombang panas ini melanda khususnya di Eropa Barat, Prancis, Spanyol, Italia, sampai Jerman. Ini membuat puluhan ribu unit AC termasuk kipas angin ludes habis di Prancis dalam satu hari aja. Dan gelombang panas ini menjadi semakin parah karena banyak hunian di Eropa yang tidak dirancang untuk menghadapi panas ekstrim tersebut. Iya bener banget sih, kalau gue lihat ya, banyak bangunan di Eropa yang justru dirancang menghadapi dingin. Nah itu dia, justru kalau panas ekstrim, malah di dalam rumahnya tambah panas lagi, yang membuat banyak yang meninggal dunia. Jadi berdasarkan data resmi dari Badan Kesehatan Publik Prancis, terakhir di Juni 2026, tercatat ada sekitar 1000 sampai 1300 lebih kematian tambahan dalam hitungan harian. Suhu ekstrim ini di Prancis sempat menyentuh 42 derajat, di Jerman juga 41 derajat. Nah bagi orang Eropa, angka ini menyiksa teman-teman. Jadi nggak bisa disamakan dengan di Timur Tengah ya. Jadi rumah-rumah di Eropa ini rata-rata nggak punya sistem pendingin udara. Bener banget, jadi rumah, sekolah, dan perkantoran lama di sana ini dibangun untuk menahan dingin sebenarnya, bukan untuk menghalau panas. Jadi mayoritas bangunan di sana tidak punya sistem pendingin udara. Akhirnya yang terjadi adalah fenomena panic buying, yang mana banyak orang terutama di Prancis nih, ini sampai membeli ribuan unit AC. Tercatat ada sekitar 30.000 unit AC dan kipas angin di Prancis yang ludes hanya dalam satu hari aja. Kondisi terkini di Prancis, ini aku tinggal di dekat Geneva, Switzerland. Benar-benar panas banget. Di dalam rumah aku suhunya 29 derajat. Oh my god, ini benar-benar panas banget. Dan katanya di Paris tuh lebih panas lagi ya. Aku nggak bisa bayangin deh itu sepanas apa di sana. Ini aku di rumah nggak punya AC, aku pakainya kipas. Ini meskipun aku duduk diam kayak gini dan di depan kipas itu benar-benar nggak cukup. Masih kerasa panas dan gerah banget. Ini mau tidur kayak gimana? I don't know. Pas umur-umur tinggal di Indonesia kayaknya nggak pernah deh sampai kayak gini ya. Emang sih kalau di Indonesia full AC ya. Cuman kayaknya kalau lagi di ruang tamu atau di ruang tengah tuh kayak ya udah biasa aja gitu kan. Di sini nggak bisa. Mbah panas banget sumpah. Oke, minggu depan harusnya suhunya turun lagi sih. Jadi sekarang berharap hari cepet-cepet berlalu aja deh. Recht dat het kan. Even kijken wat handig is. Oké, die zet ik hier neer. Olijfolie erin.
Oké, ik ga 5 minuten wachten en dan ga ik het eitje erin doen. Zal ik hem erin doen? Dit werkt sowieso. Ik heb geen idee, hij rookt wel. Wat the fuck? Gaat hard ook? Gaat gewoon oprecht, dit is gewoon binnen 10 seconden klaar waarschijnlijk. Dit werkt gewoon oprecht. Een minuutje later. Die gaat lekker, ik kan hem flippen letterlijk. Oké, laat weten wat ik morgen moet pakken. Of eigenlijk vandaag, want vandaag is er nog heel warm. Gelombang panas ekstrem tewaskan 1.300 orang. Polisi sampai semprot meriam air. Eropa dalam kondisi darurat iklim. Gelombang panas paling ekstrim dan mematikan dilaporkan tengah mencekik benua Eropa. Gak main-main, suhu yang melonjak drastis hingga tembus 41 derajat Celcius ini telah menelan korban jiwa hingga lebih dari 1.300 orang. Prancis jadi salah satu negara paling babak belur dengan mencatatkan sekitar 1.000 kematian tambahan, di mana mayoritas korbannya adalah lansia di atas 65 tahun. Cuaca ekstrem ini juga memecahkan rekor suhu tertinggi sepanjang sejarah di Jerman, Ceko, hingga Denmark. Dampaknya bikin infrastruktur lumpuh, rel kereta api melengkung, kebakaran hutan meluas, hingga ratusan penumpang terjebak di dalam gerbong tanpa AC saking panasnya. Polisi di Berlin bahkan terpaksa menyemprotkan meriam air ke jalanan demi mendinginkan warga. WHO memperingatkan bahwa Eropa kini jadi benua dengan laju pemanasan tercepat di dunia akibat perubahan iklim global. Fenomena mengerikan yang membuktikan bumi kita sudah semakin tidak sehat ya Der. Bagaimana pendapat kalian melihat krisis iklim yang makin nyata dan mengancam benua Eropa ini? Tulis opini kalian di kolom komentar. Hari ini di Belanda 26 Juni kita tuh lagi menghadapi heat wave atau gelombang panas yang panasnya ekstrim banget. Hari ini tuh cuaca sekarang ini 37 derajat tapi di luar itu rasanya bisa sampai 43 derajat, kalian lihat ini. Bahkan ini gue langsung duduk di sebelah kipas angin karena saking panasnya. Dan kalian bisa lihat horden gue itu gue tutup karena kalau nggak ditutup Eropa sedang terbakar sekarang. Panas sampai ke tulang. 327 orang telah meninggal di Spanyol. Rekor suhu telah melanda Prancis, Jerman, dan Inggris. Dan musim panas baru saja dimulai. Kubah panas besar yang menarik udara terik dari gurun Sahara telah duduk di atas Eropa Barat, mendorong suhu ke tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Spanyol mencapai 45 derajat Celcius. Prancis mencatat hari Juni terpanas dalam catatan. Sementara Jerman, Belgia, dan Inggris semuanya hancur. Rekor suhu Juni dalam minggu yang sama. Lebih dari 100 juta orang Eropa mengalami suhu di atas 35 derajat Celcius pada saat yang sama. Tapi inilah masalah terbesar. Sekitar 80% rumah di seluruh Eropa tidak memiliki AC karena mereka dibangun untuk menjaga panas di dalam selama musim dingin, tidak mendinginkan orang selama musim panas yang ekstrem. Rumah sakit berada di bawah tekanan. Ruang gawat darurat melaporkan peningkatan tajam dalam serangan panas, dehidrasi, dan keadaan darurat jantung. Kebakaran hutan menyebar di seluruh Eropa Selatan. Jaringan listrik berada di bawah tekanan dan pihak berwenang mendesak jutaan orang untuk tinggal di dalam rumah. Ilmuwan iklim mengatakan gelombang panas ini akan sangat tidak mungkin tanpa manusia menyebabkan perubahan iklim. Dan bagian yang paling mengkhawatirkan. Terima kasih guys telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya agar tidak ketinggalan video-video menarik, video-video unik, atau video-video yang lagi panas-panas yang dibicarakan di sosial media kita guys. Tetap berbangga jadi Indonesia guys. Sampai ketemu di video berikutnya dan sampai jumpa.